Yo, sahabat sektor 7 semuanya, jumpa lagi dengan Mimin ya guys. Hari ini Mimin akan membawakan alur cerita kembalinya Sang Raja Neraka. Sebelum kita masuk ke ceritanya, Mimin ucapkan terima kasih sudah bersedia untuk klik video ini. Dan jangan lupa dukung Mimin dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya ya guys. Semoga kalian semua terhibur. Jika ada yang mau berdonasi, boleh ya guys. Link ada di deskripsi. Tak perlu menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Pada video kali ini diceritakan bahwa setelah Raja Neraka menyuruh Somsom pergi ke arahnya, Somsom pun menggigil ketakutan berujar bahwa dirinya tak akan pergi ke arah Raja Neraka walaupun dia memanggilnya dengan lembut seperti itu. Namun sepertinya Raja Neraka tak bercanda sama sekali saat memanggil dirinya itu dan dalam hati berujar bahwa saat ini istilah tua-tua keladi yang makin tua makin menjadi tergambarkan dalam sosok Raja Neraka saat ini. Dan jika dilihat dari dekat, Raja Neraka benar-benar sangat mengerikan. Ditambah lagi, hingga saat ini dirinya sama sekali belum pernah mendengar cerita tentang Raja Neraka yang memaafkan seseorang. Jadi dirinya pasti akan mati jika tertangkap oleh Raja Neraka saat ini. Kemudian Somsom pun memutuskan untuk melawan Raja Neraka karena dirinya tak bisa menghindari kematian. Maka setidaknya satu lengan Raja Neraka akan dirinya bawa. Bersamaan dengan hal itu, Somsom pun menembakkan sesuatu ke arah Raja Neraka dengan senyuman menyeramkannya sembari berujar agar Raja Neraka menerima semua kekuatan yang dirinya telah kumpulkan selama ini. Itu merupakan racun ekstrim yang akan melelehkan segala hal yang disentuhnya. Lalu berteriak tebas saja jika memang Raja Neraka bisa menebasnya. Sedangkan Raja Neraka terlihat santai menghadapi serangan Somsom itu dengan tak menebasnya dan diam saja menerima racun itu dengan tubuhnya. Sontak hal itu membuat Somsom pun terkejut karena Raja Neraka tak menghindarinya dan serangan itu membuat sosok Somsom berubah drastis serta kehilangan rambut di kepalanya. Raja Neraka yang melihat hal itu pun berujar bahwa serangan yang hanya seperti ini sampai-sampai rambutnya pun sampai dikorbankan seperti itu. Jadi dirinya pasti akan merasa bersalah jika menghindari serangan Somsom itu. Kemudian dengan sudah tak memakai baju sehelai pun Raja Neraka bersiap untuk mengayunkan pedangnya ke arah Somsom dan dengan sikap nomang menutupi bagian sensitif dari Raja Neraka sembari berujar agar Raja Neraka menjaga martabat serta harga dirinya. Namun dengan raut muka yang datar Somsom mengatakan bahwa hanya karena alasan itu saja Raja Neraka sengaja menerima serangan itulah yang membuatnya tak bisa berkata-kata lagi. Namun Raja Neraka berujar bahwa itu bukanlah hal yang sepele karena rambut adalah mahkota yang berharga. Akan tetapi Somsom berteriak mengatai Raja Neraka gila dengan berlagak sok baik seperti itu. Raja Neraka pun tak menanggapi hal itu dan berujar bahwa hukuman telah dijatuhkan. Pendosa ini sudah membunuh manusia dengan kejam dan bahkan membuat mereka menjadi hadiah. Selama ini juga dia telah memperlakukan nyawa orang lain seperti barang, jadi dirinya akan memperlakukannya seperti barang juga. Ditambah lagi kebetulan neraka racun mematikan sedang kosong. Dirinya akan menggunakan tubuh Somsom yang terus mengeluarkan racun itu sebagai bahan untuk neraka racun mematikan. Untuk waktunya sampai jurang ini terisi penuh. Bersamaan dengan hal itu Raja Neraka pun menebas Somsom serta menjebloskannya ke dalam neraka itu. Sedangkan Nomang yang bersama Raja Neraka merasa tak habis pikir dengan Raja Neraka yang melakukan hukuman tanpa mengenakan busana sama sekali seperti itu hingga membuatnya khawatir dengan wibawa serta harga diri dari Raja Neraka. Kemudian berpindah di tempat Jabin berada saat ini terlihat bahwa saat ini dirinya sudah hampir sampai di pintu keluar. Namun paman yang bersamanya terlihat khawatir dengan keadaan tangan Jabin yang berdarah karena digigit oleh mayat hidup sebelumnya. Mendengar hal itu, Jabin pun berteriak terkejut karena ada darah di tangannya itu. Melihat Jabin yang tiba-tiba seperti itu pun membuat paman yang bersamanya terlihat menyesal telah memberi informasi itu kepada Jabin, lalu berusaha menenangkannya, serta meminta untuk menahannya sebentar saja karena teriakannya akan membuat para mayat hidup yang berjaga bisa datang ke tempat mereka berada saat ini.
kemudian menutup mulut Japin dengan tiba-tiba hingga membuat mereka malah masuk ke dalam sebuah ruangan. Japin pun ternotis jika mereka saat ini sedang berada di dalam tempat penelitian. Sedangkan si paman itu menggedor-gedor pintu karena pintunya tak bisa terbuka lagi. Lalu Japin pun melihat sekeliling ruangan itu dan menemukan ada kandang di sana. Dirinya menduga jika kandang itu digunakan untuk mengurung para manusia. Namun Japin dikejutkan dengan si paman yang panik karena pintu tak bisa terbuka, bertanya kepadanya apakah Japin memiliki pakaian jenazah. Dengan sedikit ragu-ragu, Japin pun mengatakan bahwa dirinya memang memiliki pakaian jenazah, tapi tak bisa menggunakannya sembarangan. Jika dirinya menggunakan pakaian jenazahnya, dirinya harus membayar harga yang senilai dengan sepanjang sisa umurnya. Pakaian jenazah miliknya memiliki kemampuan untuk membuat replika dari sesuatu yang pernah dirinya lihat. Jumlah sisa usia yang dibayarkan juga berbeda-beda tergantung dengan barang yang akan dibuat. Sedangkan saat ini usianya setelah jatuh ke dunia manusia dan kehilangan kekuatan hanya tersisa sekitar 2 tahun saja. Bahkan sisa waktu itu tak akan cukup untuk membuat benda ajaib yang lemah sekalipun. Mendengar hal itu, si paman pun merasa bersalah dan meminta maaf kepada Japin karena dirinya tak tahu ada efek samping seperti itu untuk memakai pakaian jenazah. Lalu mengusulkan untuk mencari cara lain untuk pergi dari tempat itu. Namun mereka berdua dikejutkan oleh suara seseorang yang berasal dari salah satu kandang besi meminta tolong agar menyelamatkan dirinya. Sontak si paman pun dengan segera mendatanginya dan berniat untuk menyelamatkannya. Namun sesampainya di depan kandang besi itu, si paman pun langsung muntah-muntah melihat kondisi orang yang ada di dalam kandang besi itu. Sedangkan Japin hanya sedikit terkejut dan mengira dia adalah mayat hidup. Namun orang yang ada di dalam kandang pun menjelaskan bahwa dirinya bukanlah mayat hidup, melainkan hanya orang biasa yang ditangkap dan dikurung di sini untuk dijadikan kelinci percobaan, di mana mereka memakaikannya pakaian jenazah yang tak bisa dilepas. Jadi dirinya melepasnya secara paksa hingga membuat kondisinya menjadi seperti saat ini. Japin pun kesal mendengar penjelasan itu dan berniat untuk mengatakannya kepada Raja Neraka yang ada di sekitar sini serta menyuruhnya untuk tenang karena dirinya akan segera menolongnya. Akan tetapi niat baik itu tak dihiraukan oleh orang itu. Dia malah berteriak memanggil para mayat hidup dan melaporkan kedatangan Japin yang merupakan pengurus pemakaman ke tempat ini. Tak hanya itu, dia juga berkata bahwa dirinya tak bisa tenang karena tubuhnya rasanya seperti tercapik-capik dan berteriak kesakitan lalu akhirnya pindah alam. Melihat kejadian itu, Japin pun menjadi panik dan bergegas mendatangi si paman serta mengajaknya untuk segera pergi dari tempat ini sekarang juga. Akan tetapi tiba-tiba langkahnya terhenti karena mendengar suara seseorang yang samar memanggil namanya. Japin yang mendengar suara yang familiar di telinganya pun mencari sumber suara itu dan merasa terkejut serta bingung dengan apa yang dirasakannya. Antara rasa senang atau tenggorokannya yang terasa tercekik, begitu melihat teman lama yang penuh dengan bekas luka ada di depannya dan memanggilnya dengan nama Hyunwoo. Kemudian diceritakan awal pertemuan mereka beberapa tahun yang lalu di fasilitas penahanan terlihat ada seseorang yang sedang dipukuli di sana. Tak hanya itu, di sana juga ada banyak orang yang dengan kondisi seperti kelaparan ada di tempat itu, tak terkecuali Japin dan Hyunwoo. Di sana Japin terlihat ketakutan melihat orang yang sedang dipukuli, namun orang-orang lain yang ada di sana saling berujar jika orang yang dipukuli itu benar-benar parah karena tertangkap setelah mencoba untuk kabur dari tempat ini, serta merasa jika dia pantas mendapatkan pukulan itu. Kemudian ada seorang kakek-kakek yang ada di dekat Japin pun meminta agar dia tak menangis karena para preman itu tak suka dengan orang yang menangis seperti itu. Dan merasa lebih kesal lagi melihat Japin tak berhenti menangis dan teringat bahwa sebelumnya semua orang juga dipukuli gara-gara Japin. Namun dengan berani Hyunwoo menyela perkataan kakek itu dengan mengatakan bahwa preman-preman itu memukuli mereka dengan mempertanyakan tentang solidaritas mereka semua di sini. Padahal kakek itu sama sekali tak dipukuli waktu itu. Jadi seharusnya kakek itu tak berkata seperti itu. Si kakek pun terlihat kesal dengan mengatakan bahwa Hyunwoo adalah bocah yang tak tahu sopan santun dan berniat untuk memukulnya.
Namun niatnya itu terhenti karena ada pimpinan preman yang memberikan sebuah informasi bahwa tidak ada toleransi bagi mereka yang berusaha kabur dari tempat ini. Jadi seandainya ada yang menemukan anggota yang berusaha kabur, langsung saja memberitahu dirinya. Karena orang yang melaporkan pengkhianat akan diberikan imbalan berupa makanan. Jadi untuk saat ini semua kembali ke tempat masing-masing dan kembali bekerja. Terlihat di dekat pimpinan preman itu ada seseorang yang tersenyum bahagia karena mendapatkan banyak sekali makanan. Sontak keadaan itu membuat Hyunwoo terlihat kesal dengan sikap orang itu yang melaporkan orang yang memiliki situasi yang sama dengannya hanya demi makanan. Lalu bawahan preman itu pun bertanya apa yang akan mereka lakukan kepada orang yang mencoba untuk kabur. Pimpinan preman itu menanggapi dengan mengatakan agar dia dibawa ke vendor baru karena dirinya mendengar bahwa mereka ingin membuat hadiah atau semacamnya. Sedangkan Jabin merasa mual melihat hal itu dan langsung berlari menuju ke toilet dan muntah-muntah di sana. Tak hanya itu, Hyunwoo juga berlari mengejarnya dengan diikuti oleh si kakek yang sebelumnya bersitegang dengannya. Sesampainya di dalam toilet, dengan sedikit khawatir Hyunwoo meminta agar Jabin membuka pintu toiletnya sebentar. Namun Jabin tak membukanya dan sambil meneteskan air matanya berkeluh kesah bahwa rasanya berat sekali serta merasa tak bisa bertahan di tempat ini lebih lama lagi. Hyunwoo pun sambil melirik ke arah si kakek yang mengikuti mereka menanggapi dengan mengatakan bahwa dirinya paham akan perasaan yang dialami oleh Jabin dan meminta agar Jabin keluar dari toilet baru mereka bisa saling berbicara. Karena jika mereka tak kembali ke sana, para preman pasti akan mencari mereka. Akan tetapi dengan putus asanya Jabin bertanya kepada Hyunwoo apakah dia senang berada di tempat ini dan tak pernah berniat untuk kabur dari tempat ini. Dengan hati-hati sembari kembali melirik ke arah si kakek, Hyunwoo menanggapi dengan mengatakan bahwa seperti yang Jabin tahu, sebelum datang ke tempat ini dirinya hanya berdiam diri di kamar dan main game saja serta menjalani hidup sekedarnya saja. Namun di tempat ini mereka diberi makan dan tempat untuk tidur juga. Jadi dirinya merasa suka tinggal di tempat ini. Kemudian kembali ke masa sekarang terlihat bahwa Jabin berusaha untuk membuka kandang besi yang berisikan Hyunwoo di dalamnya. Namun tindakan itu membuat si paman khawatir karena mereka bisa ketahuan. Jadi lebih baik Jabin berhenti sekarang juga dan mengusulkan untuk memanggil pengurus pemakaman saja setelah keluar dari tempat ini untuk menyelamatkannya. Akan tetapi Jabin masih bersikeras tak mau meninggalkannya lagi untuk kedua kalinya. Sambil mengeluarkan air matanya, Jabin bertekad akan menyelamatkan Hyunwoo dengan menggunakan pakaian jenazahnya. Sedangkan di sisi lain, di tempat Raja Neraka berada terlihat bahwa Nomang bertanya apakah Raja Neraka harus berbuat sampai sejauh itu kepada Somsom, seperti memukulinya dengan dalih yang aneh seperti rambut dan semacamnya. Lalu Raja Neraka memakai pakaian yang terasa nyaman untuk dirinya dan menanggapi Nomang dengan mengatakan bahwa ada beberapa cara untuk menjatuhkan hukuman. Dan dari ekspresi yang diperlihatkan oleh Somsom, ada kalanya dirinya harus melakukannya dengan intimidatif. Itu juga bukan karena dia menyebut dirinya bodoh, lalu mengambil hadiah yang dibicarakan oleh Somsom sebelumnya. Mendengar hal itu, Nomang merasa jika Raja Neraka berpikiran sempit sampai-sampai menyimpan dendam seperti itu dan merespon jika hadiah yang dimakan oleh Somsom itu terlihat mengerikan. Sedangkan Raja Neraka yang memegang hadiah itu dalam hati berujar bahwa sepertinya dia mencincang manusia dan menjadikannya seperti adonan. Ternyata dia membuat seperti itu agar lebih mudah menyerap energi mereka. Kemudian Raja Neraka menghancurkan hadiah itu sembari berujar bahwa dirinya tak menyangka akan melihat hal seperti itu, padahal sedang tidak berada di neraka. Lalu menduga jika Somsom sibuk melihat hal itu berarti tujuan Bulgui adalah untuk reinkarnasi. Akan tetapi tiba-tiba Raja Neraka dibuat kesal oleh Nomang yang berkata bahwa sepertinya tinju dari Raja Neraka terlalu ringan. Itu karena saat ini Geul sudah bangun dan sedang meminum sesuatu. Merespon hal itu dengan kesalnya, Raja Neraka menepuk kedua pipi Nomang sembari berujar jika dirinya saat ini sedang banyak pikiran, namun Nomang masih saja mengajaknya ribut seperti ini.
Bersamaan dengan hal itu, tiba-tiba Raja Neraka merasakan ada sesuatu yang datang menyerangnya dari belakang, namun masih bisa menghindari serangan itu. Setelah itu, Raja Neraka berkata bahwa dirinya sudah menduga jika Keul memiliki sebuah trik tersembunyi. Namun trik itu di luar dugaannya karena bisa-bisanya Keul berubah menjadi mayat hidup seperti itu. Kemudian Keul yang sudah berubah pun kembali menyerang Raja Neraka, namun masih bisa dihindari olehnya walaupun Raja Neraka merasa bahwa Keul menjadi lebih gesit dari sebelumnya. Lalu Keul pun tak memberi waktu untuk istirahat kepada Raja Neraka dan kembali menyerangnya sembari mengatakan, "Panenlah dosa-dosamu, paceklik." Serangan bertubi-tubi pun datang ke arah Raja Neraka, namun masih bisa ditangkis olehnya. Raja Neraka pun mengira jika tak ada yang didapatkan oleh pahlawan manusia jika bersekongkol dengan para mayat hidup. Dan Nomang menambahkan bahwa ternyata tujuannya adalah energi. Karena manusia juga bisa menjadi lebih kuat jika menyerap energi itu. Bersamaan dengan hal itu, serangan besar Keul pun kembali dilancarkan ke arah Raja Neraka walaupun tetap masih bisa dihindari oleh Raja Neraka. Nomang pun berujar bahwa sepertinya kekuatan pakaian jenazah Keul juga sedikit berubah. Sedangkan Raja Neraka berkata bahwa karena Keul saat ini adalah mayat hidup, maka mereka tak perlu berbaik hati lagi kepadanya. Jadi dirinya akan serius melawannya. Bersamaan dengan hal itu, Raja Neraka memakai pakaian jenazahnya dengan berkata, "Kandunglah dosa-dosamu, janin ular mati." Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita lanjutkan di video berikutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi dan bye-bye.